Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, dan disunahkan, tartibuhu, meruntutkan salat yang tertinggal, ail baiti, yakni salat yang tertinggal. Jamaah majelis salim Allah, untuk kajian fikihnya masih tentang salat yang tertinggal atau qada atau yang sudah lewat waktu ya. Nah, bagaimana nih cara ngodoinnya lah gitu. Sebagaimana barusan dikatakan, wa yusannu tartibuhu ail baiti ya. Jadi sunnah, artinya dikerjakan dapat pahala. Seandainya enggak juga, ya enggak dosa ya. Ya apalagi sholat tetap sah. Yaitu meruntutkan sholat-sholat yang sudah tertinggal, atau sholat qada atau sholat yang sudah lewat waktunya gitu ya. Nah makanya fayaqdi, maka ia mengqada as-subha, salat subuh, qabla zuhri, sebelum salat zuhur, wahakanya, dan seterusnya. Jadi karena memang sunnah nih untuk meruntutkan salat-salat yang tertinggal atau salat qada ya, tentunya di sini yang memang ditinggalkannya karena ada ujur ya. Maka dalam prakteknya atau pelaksanaannya, ketika dia dihadapkan atau punya kodoan dua sholat lah katakan ya. Ya seperti umpamanya dia tidur nih. Subuh nggak bangun sampai johor ya. Bahkan asar tuh baru bangun. Maka otomatis kan itu dua sholat tuh. Satu sholat subuh, kedua sholat zuhur. Dan ini semua karena ujur. Apa sebabnya? Karena tidur. Dan ingat, tidurnya dia nggak sempat bangun. Kalau bangun mah itu bukan ujur, sama juga ya. Iya benar-benar ini mah. Nah makanya ketika di waktu sholat asar nih ya, itu karena dia dihadapkan dengan dua sholat qada tuh, yakni sholat subuh dan sholat zuhur, yang kedua-duanya itu karena memang dia itu ketiduran ya. Ya, nah itu sunnah untuk menartibkan. Artinya ya sholat subuh dulu, baru zuhur. Atau kalau memang segala asar mah baru asar gitu aja, dan seterusnya gitu ya. Gitu ya. Bahkan dibandingkan dengan sholat asar itu sendiri tuh kan. Kalau kemarin kalau memang sholat qadanya nggak karena ujur ya, sengaja gitu, bukan karena ketiduran, kan wajib tuh kudu ngerjain sholat qada dulu gitu. Tapi kalau memang itu karena ujur, nah itu sunnah ngadulin sholat qada dulu. Nah, artinya sunnah, baiknya memang ya, tapi di sini mah nartibkan gitu tadi tuh, seperti antara sholat subuh dan sholat zuhur. Nah baru di sini nih watak dimuhu, maksudnya di sini wayusano ya. Dan sunnah mendahulukan sholat yang tertinggal ala hadirotin, atas sholat yang hadir. Layakopu, yang tentunya ia tidak takut pautaha, akan tertinggalnya sholat hadir, yang hadir, infata, kalau memang sholat yang tertinggalnya itu biujrin, dengan ujur ya. Tuh, jadi ini baru sunnah mendahulukan sholat qada lah, sebenarnya gitu aja ya, enak mah ya, atas sholat ada gitu aja dah.
Yang tentunya kalau memang nggak khawatir ketinggalan sholat hadir tuh, sholat adanya gitu ya. Seperti gini, umpamanya Zaid punya kodoan sholat asar. Nah sekarang udah maghrib gitu, dan masih panjang karena memang dia baru maghrib biasa gitu ya. Nah itu dia waktu nggak sholat asarnya karena ujur, tidur dari johor nyampe maghrib gitu ya. Tidurnya dari johor, tidur dari johor nyampe maghrib nih, terus waktu asar nggak bangun. Kalau bangun bukan ujur namanya. Nah sekarang ketika maghrib tuh, ini dia sunnah ngerjain sholat asar dulu qadha tuh, yang karena ujur atau ketiduran gitu ya. Nah ini mah kalau memang tuh sholat asarnya, sholat qadhanya karena ujur tadi tidur. Kalau yang sebelumnya pan kemarin-kemarin, kalau memang bukan karena ujur, seperti ya habis udah waktu asar bukannya sholat asar dulu, malah main bola atau kemana gitu ya, sampai maghrib. Nah begitu maghrib itu bukan sunnah lagi ngerjain sholat asarnya, sholat qadhanya, tapi wajib. Jadi bedanya itu ya. Kalau memang sholat asarnya tertinggal karena ujur seperti tidur, ya itu sunnah ngeduluin sholat qadha atau asar daripada sholat maghribnya. Ya, sunnah itu baiknya gitu. Tapi kalau memang sholat asar tertinggal bukan karena ujur, bukan karena ketiduran, itu mah wajib kudu ngerjain sholat qadha dulu atau sholat asar, gitu ya. Itu maksud daripada kalau memang sholat qadhanya itu karena ujur, memang sunnah didulukan daripada sholat ada, ya. Tapi yang kemarin, kalau memang sholat qadhanya itu karena nggak ada ujur, itu mah bukan sunnah lagi, tapi wajib. Tapi ingat barusan tuh, kalau memang sholat adanya itu nggak khawatir kehabisan waktu, itu ya. Nah bagaimana kalau kehabisan waktu nih? Ini mah waktu maghribnya juga udah tinggal 5 menit lagi ke isya. Ya kira-kira cukup nggak 5 menit sholat maghrib? Mepet ya. Belum lagi wudhu segala apalah. Ya pokoknya mah diperkirakan kalau ngerjain sholat asar dulu tuh, sholat qadha tadi, ya itu mah mau karena ujur kek, mau karena enggak kek. Nah itu mah ya tetep ya duluin sholat maghrib dulu. Iya, sebab kalau umpamanya dia ngerjain sholat asar dulu tadi gitu ya, jangankan istilahnya karena ada ujur, nggak ada ujur juga gitu. Nah sementara waktunya mepet, otomatis begitu dia ngerjain sholat asar qadha atau selama ngerjain habis, ntar maghrib qadha lagi aja gitu ya. Jadi makanya kudu cerdas gitu ya. Nah bagaimana nih kalau ngerjain sholat qadha nih, ini nggak dapat berjamaah nih. Sedangkan yang namanya berjamaah kan pahalanya gede, keuntungannya banyak ya. Ya diantaranya kan sekurang-kurangnya itu 25 bahkan 27 derajat ya. Belum lagi seperti dapat pahala haji dan banyak lah pokoknya mah. Nah ini apakah tetap mesti sholat qadha dulu? Iya. Nah bagaimana kalau khawatir tuh sholat berjamaahnya nggak ngerjain nih? Wa in khosya, walaupun dia khawatir pauta jamaatiha ya, ketinggalan berjamaahnya sholat hadir atau sholat ada alal mutamad. Kalau menurut kaul mutamad mah tetap tuh kudu ngerjain
sholat qada dulu. Tadi kalau memang qadanya itu karena ada ujur sunnah, qada dulu ya. Kalau memang sholat qadanya itu karena nggak ada ujur, wajib. Itu beda hukum di situ aja. Jadi tergantung sebabnya. Kalau qadanya itu karena ada ujur sunnah, ngerjain qada dulu, ya. Kalau memang sholat qadanya bukan karena ujur, wajib ngerjain qada dulu. Itu ya, walaupun khawatir artinya nggak bisa berjamaah, kecuali tadi kalau memang waktunya sholat adanya udah mepet. Sebab kalau ntar qada dulu, ntar yang adanya jadi qada lagi aja gitu. Gitu ya. Wa idza pata, dan ketika sholat tertinggal bila ujrin, tanpa ada ujur, payajibu, maka wajib takdimuhu, mendahulukan sholat qada ya, yang alaiha atas sholat hadir. Ini yang kemarin juga sebenarnya. Jadi kalau memang sholat qadanya bukan karena ujur, bukan karena ketiduran, nah itu bukan lagi sunnah ngerjain sholat qadanya dulu gitu ya, tapi wajib gitu. Nah bagaimana kalau dia khawatir nih kehabisan waktu sholat yang ada ini? Amma ila khofa, adapun ketika ia takut, khawatir potal hadiroti ya, ketinggalan sholat yang hadir ataupun ada, bi ayakoa, yakni terjadilah ataupun tibalah ba'duha sebagian sholat itu, wa ingkola, walaupun sedikit, kharijal waktu, keluar waktu, payal zamuhu, maka itu mau wajib baginya al-badu, memulai biha akan sholat yang hadir ataupun yang ada gitu ya. Jadi kalau walaupun itu sholat qadanya bukan karena ujur, yang mana hukumnya kan wajib mestinya ya, kudu ngerjain qada dulu. Tapi kalau memang dia khawatir kehabisan waktu sholat ada nih, seperti tadi lah, kalau dia ngerjain sholat asar dulu nih qada, nah ini sholat maghrib entarnya keburu isya, bisa-bisa di waktu isya gitu ya, keluar waktu, karena memang udah mepet waktu ini sholat maghribnya juga tuh. Nah itu walaupun sholat asarnya bukan karena ujur ya, nah itu tetap itu mah wajib kudu sholat ada dulu, berarti kudu sholat maghrib dulu. Nah walaupun di situ keluar waktunya sedikit, ya seperti gini. Nah ini mah seandainya dia kerjain juga nih si Jahid nih, umpamanya sholat asar dulu ya. Ya karena memang katanya gitu nggak ada ujur, berarti wajib kudu ngedulun dulu sholat qada yang asar itu. Habis sholat asar dia baru sholat maghrib. Nah maghrib juga udah dapat nih beberapa rakaat gitu. Barang di akhir katakan rakaat ketiga ya, itu isya, tetap tuh walaupun begitu juga. Itu mah karena memang ceritanya udah keluar waktu ya, sholat maghribnya, maka tetap kudu ngeduluin sholat maghrib dulu, walaupun sholat asar tadi ditinggalkannya bukan karena ujur, apalagi kalau memang karena ujur mah gitu ya, gitu. Nah makanya wajibu, dan wajib itu ya, takdimu mapata bigeri ujrin, takdimu mapata, mendahulukan sholat yang tertinggal bigeri ujrin, tanpa ujur, alamapata ya, atas sholat yang tertinggal bi ujrin ya, dengan sebab ujur. Itu juga wajib nih.
mendahulukan sholat qada yang yang tanpa ujur ya atas sholat qada yang karena ujur. Nah, jadi jangankan dibandingkan dengan sholat ada nih ya, dengan sama-sama sholat qada aja nih, tapi sebabnya beda. Kalau yang satu mah karena ujur, nah kalau yang satu bukan karena ujur, itu tetap walaupun dia posisinya di belakang, kalau memang bukan karena ujur mah itu didulukan. Contoh gini, umpamanya subuh kesiangan, tidur ya, ujur kan, betul. Udah bangun nih, johor bukannya sholat, malah bukan tidur, main lah ya. Sampai asar, ya pokoknya mah bukan karena tidur tuh. Jadi intinya kalau sholat subuh mah tuh ya, itu memang dia kelewat waktu juga karena ujur tidur. Nah sementara sholat zuhur mah itu bukan karena ujur, ya karena nggak tidur kan. Nah maka ketika pelaksanaannya tuh, padahal kan kalau urutan mah sholat subuh dulu ya, benar nggak? Baru zuhur. Tapi karena memang kondisi seperti itu, artinya sholat subuh mah ya tertinggalnya itu karena ujur ketiduran. Sholat zuhur mah bukan karena ujur, nggak karena ketiduran. Maka ketika waktu asar nih ngodoinnya itu wajib ngodoin zuhur dulu baru subuh. Deh. Paham nggak? Sekali lagi. Subuh kesiangan tuh, belum dikodoin. Udah johor, dia bukannya sholat johor dulu, ya terutama ngerja sunahnya tadi kan ngodoin subuh dulu ya. Malah mau main ataupun gimana nyantai gitu ya sampai waktu asar. Nah begitu waktu asar, otomatis kan dia tuh punya dua kodoan sholat, satu subuh, kedua johor. Nah tapi sebabnya beda. Subuh mah karena ujur ketiduran. Nah johor mah bukan karena ujur, karena gak ketiduran. Nah maka itu ketika ngodoinnya di waktu asar nih, walaupun urutan subuh dulu mestinya baru johor, tapi tetap karena sholat zuhur mah bukan karena ujur, itu kudu diduluin ngodoinnya daripada sholat subuh. Paham? Gitu. Iya wajib, ini wajib. Jadi kalau nggak gitu dia ya dianggapnya mah yang penting mah katanya ngodoin, tetap aja dosa gitu ya. Iya gitu. Iya. Benar. Nah, jadi gitu tuh. Nah kan kalau caranya gitu ntar itu nggak ada tartib dong. Nah wa in pakida tuh, walaupun tidak ada artatibu, ketertiban keruntutan ya. Kan masih runtutnya mah subuh dulu baru ngodoin johor. Nah, ini mah malah johor dulu baru subuh ya. Nah, itu kan enggak tertib. Nah, tetap aja karena memang sholat zuhurnya itu tertinggalnya kelewat waktunya itu bukan karena ujur ya, bukan karena ketiduran, itu wajib kudu diduluin daripada ngodoin sholat subuh yang memang tertinggalnya atau kelewat waktunya karena ujur, khususnya karena ketiduran. Gitu. Nah, apa sebabnya? Li'annahu ya. Karena yang namanya tartib sunatun. Itu sunnah. Wal bidaru, sedangkan yang namanya buru-buru ya. Wajibun, itu wajib tuh. Jadi kan tadi yang namanya tartib mah ya itu kan sunnah, apalagi banyak sama-sama karena ujur ataupun bukan sama-sama karena ujur gitu ya. Nah sedangkan yang namanya ngeduluin, yang namanya buru-buru, maksudnya mah ngerjain yang sholat bukan karena ujur, itu wajib kan di awal udah ya. Itu makanya itu barusan tuh walaupun umpamanya
sholat subuh lebih dulu ya, tapi karena ujur itu tadi, karena tidur dia tertinggalnya, maka sholat zuhur yang diduluin, yang tertinggalnya bukan karena ujur. Nah, wayundabu, dan disunahkan takhirur rawatibi, mengakhirkan sholat-sholat rawatib al fawaiti ya, atas sholat-sholat qada bi ujrin, dengan sebab ujur. Wajibu, dan wajib takhiruha, mengakhirkan sholat rawatib al fawaiti atas sholat-sholat qada bi ghairi ujrin, tanpa ujur. Jadi sunnah lagi mengakhirkan sholat-sholat rawatib nih, qobliyah ba'diyah ya, termaksud atau sholat yang sunnah-sunnah lah, itu sunnah diakhirkan daripada sholat qada yang memang punya ujur. Nah berarti baiknya dia itu kalau masih punya qadaan, tapi sunnah ini mah ya. Nah sedangkan dia sekarang pengen sholat qobliyah ba'diyah, sholat rawatib, itu sunnahnya dia ngerjain sholat qada dulu. Nah seandainya dia langsung ngerjain sholat sunnah, nggak masalah, nggak dosa, karena hukumnya sunnah. Tapi kalau memang sholat qadanya itu karena nggak ada ujur ya, tuh, nah itu mah bukan sunnah lagi mengakhirkan sholat rawatibnya, tapi wajib. Makanya seandainya dia itu ngerjain sholat rawatib dulu baru sholat qada, otomatis dosa karena wajib. Dan memang jangankan dibandingkan dengan sholat rawatib ya, dibandingkan dengan sholat wajib aja, sama-sama wajib nih ya. Seperti sebelumnya ya, dia punya qadaan sholat ashar bukan karena ujur. Nah kemudian sekarang udah maghrib, nah itu wajib ngeduluin sholat ashar ya, kalau memang nggak karena ujur tuh sholat asharnya tertinggalnya. Tapi kalau memang karena ujur seperti tidur dari johor bangun maghrib, itu kan sunnah, itu dibandingkan dengan sholat wajibnya, apalagi sholat rawatibnya mah. Makanya wajar kalau di awal-awal itu ada keterangan haram bagi orang yang punya qadaan untuk sholat sunnah. Ini maksudnya apa? Sholat qadanya yang memang bukan karena ujur. Paham? Tuh. Tapi kan kalau orang-orang yang biasa nggak sholat, itu mah nggak sholatnya karena nggak ada ujur semua. Benar nggak? Ya memang dia nggak sholat. Ya bukan karena ketiduran, kan memang nggak sholat orangnya. Ujuk-ujuk aja giliran hari raya sholat. Nah itu patut, udah haram hukumnya. Mau bagaimana? Ya kecuali kalau memang orang satu waktu tertinggal karena ketiduran. Umpamanya ya, suatu waktu nih dia di lebaran nih, karena malamnya habis takbir ya, dia kesiangan. Oh buru-buru nih, pernah ketiduran tuh kesiangannya. Nah waktu itu dia mau sholat Idul Fitri ya, atau Idul Adha. Nah maka tuh karena sunnah, dia umpamanya ngeduluin sholat qadanya ya, berarti kan nggak apa-apa sholat idnya tuh, itu mah kan ada ujur. Tapi kalau bukan karena ujur, seperti emang dia nggak sholat, nah itu mah patut, memang jelas haram. Ya walaupun sah saja hukumnya mah gitu, tapi kan disitulah bukannya pahala malah dosa gitu. Cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.